Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hiyuyin Channel. Seperti biasa kita akan membahas cerita kesayangan kita, Bae Xiao Chun, dimana sekarang telah memasuki season yang kelima atau season yang terakhir. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Bae Xiao Chun sebenarnya sangat kuat, terutama ketika dia keluar semua. Dia bahkan memanfaatkan aura kedaulatan di lengan kanannya, yang memungkinkannya untuk dengan mudah menyeret hantu setan sepenuhnya keluar melalui gerbang batu. Itu terjadi begitu cepat sehingga hantu itu hampir tidak percaya apa yang terjadi, dan bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Dalam sekejap mata, dia berdiri di sana tepat di depan Bae Xiao Chun. Dia tampak seperti pria parubaya dengan rambut acak-acakan, yang sekarang berdiri di sana, menatap Bae Xiao Chun dengan tatapan kosong di matanya. Kemudian dia menatap dirinya sendiri, dan jika dia bisa, akan mulai meneteskan keringat dingin. Dia tahu persis betapa sulitnya membran itu, lagi pula, dia telah berjuang dengan sia-sia untuk beberapa waktu sebelumnya. Kemudian, datanglah pemuda yang kurus dan berwajah adil ini, yang hanya membukanya. Bahkan yang lebih penting, sekarang dia tidak memiliki gerbang batu dan selaput untuk berdiri di antara mereka, dia menyadari bahwa aura Bae Xiao Chun sudah cukup untuk membuatnya gemetar secara fisik. "Hei, senior," katanya, "ini hanya kesalahpahaman." Bae Xiao Chun berkata dengan rasa ingin tahu. "Kamu adalah tipe jiwa yang sangat spesial, bukan?" "Tidak, ini semua hanya kesalahpahaman." "Tenang, senior, baiklah, saya akan kembali sekarang." Dengan itu, dia berputar dan menerjang ke gerbang. Namun, terlepas dari kenyataan bahwa ia bergerak dengan kecepatan luar biasa, ia dengan cepat terhenti ketika Bae Xiao Chun meraih lengannya. Lalu dia melihat senyum misterius Bae Xiao Chun, dan wajahnya jatuh. Itu benar-benar kesalahpahaman. Dia meratap, Aku baru saja menembakkan mulutku, itu saja. Untuk apa kau terburu-buru?" Bae Xiao Chun menyela. "Sepertinya saya bahwa kita berdua terhubung oleh takdir. Anda benar-benar berbicara seperti saya." Bersihkan tenggorokannya, dia menyeret hantu setan kembali. Namun, saat itulah hantu itu tiba-tiba memamerkan taring dan cakar, dan mencoba menerkam Bae Xiao Chun. Kekuatan kuno yang penuh dengan serangannya sudah cukup untuk memberi Saint Emperor beberapa masalah serius. Tapi Bae Xiao Chun berbeda. Dia tidak takut sama sekali dari pertempuran jarak dekat. "Yah, apa yang kita miliki di sini? Serang aku!" Melotot, Bae Xiao Chun mengeluarkan lidah api multiwarna dan menabrak hantu setan, yang merespons dengan jeritan kesakitan. Metode Bae Xiao Chun memang sangat berbahaya bagi tubuh jiwa. Setelah semua, nyala api multiwarna disulap menggunakan jiwa, dan sangat efektif dalam mengalahkan mereka. Selanjutnya, lebih banyak teriakan terdengar saat Bae Xiao Chun terus melampiaskan kemarahannya pada hantu setan yang licik. Tak lama, jeritan itu menjadi permohonan belas kasihan. "Maaf, senior, jangan pukul saya. Ini adalah kesalahanku. Biarkan aku pergi. Saya hanya ingin pulang." Momok berteriak semakin lemah saat ini. Akhirnya, Bae Xiao Chun sedikit berhenti, di mana hantu itu berjuang untuk merangkak kembali ke gerbang batu. Di tengah jalan, Bae Xiao Chun meraih kakinya dan menyeretnya kembali. "Kamu tidak kemana-mana. Ambil ini." Melotot, dia mengambil api multiwarna lain dan membantingnya ke tanah, menyebabkan api menyala ke segala arah. Saat api memenuhi bagian dunia yang terikat, para hantu jahat lainnya yang bersembunyi mulai menjerit ketika mereka dihancurkan. "Aku mohon padamu, biarkan aku pulang. Saya tidak tahan lagi." Ketakutan, hantu iblis itu mulai meraung. Sementara itu, Bae Xiao Chun mengangkat kakinya dan membantingnya ke tanah. Boom terdengar ketika seluruh area terikat mulai runtuh. Tanah pertama-tama, lalu gunung berapi, dan kemudian gerbang batu. Ketika gerbang batu mulai runtuh, hantu kuno berjuang dengan panik untuk mencapainya, sampai Bae Xiao Chun meraih kakinya dan menyeretnya kembali. Masih berusaha membuat istirahat untuk itu. Spektre iblis begitu takut sehingga dia menggigil dan kemudian pingsan, sangat mengejutkan Bae Xiao Chun. Namun, dia jelas spesimen yang sangat bagus, dan karena itu, dia menjentikkan lengan bajunya dan melemparkannya ke tasnya. Kemudian dia melihat sekeliling kelautan api yang membakar yang memakan seluruh bagian dunia yang terikat. Tak lama, semuanya hancur berkeping-keping. Setelah wilayah dunia terikat terbesar lenyap, Bae Xiao Chun terbang ke udara dan mengirim indera surgawinya ke seluruh domain abadi-abadi, segera menangkap lebih dari 100 node kecil yang naik seperti gelembung di berbagai daerah. Jika Anda menyamakan domain abadi-abadi dengan seseorang, maka itu seperti bisul ganas, mengerikan dalam penampilan, merusak segala sesuatu di dalam dan di sekitar mereka. Ekspresi tidak sedap dipandang, dia kabur menuju dinasti Ark Emperor. Jelas, dinasti Ark Emperor adalah hal pertama yang ada di pikirannya. Dia menghancurkan setiap dunia simpul yang dia temui dengan Soul Convergence Pills dan lautan api.
Dia bergerak tanpa henti, bergerak dari satu ke yang lain, sampai hampir semua area di dinasti Kaisar Ark sudah jelas. Tentu saja, beberapa area ditangani oleh Grand Heaven Master, Gongsun Wanner, dan pakar top lainnya. Namun, tidak ada waktu untuk istirahat. Selanjutnya, mereka menuju ke dinasti Vile Emperor, di mana mereka segera bergabung dengan pasukan dari Saint Emperor. Tak lama, Bai Xiaochun dan Saint Emperor bekerja bersama, mengeluarkan bisul ganas dari permukaan domain abadi-abadi. Domain abadi-abadi sekarang penuh dengan kawah yang terkorosi, dan telah kehilangan banyak kekuatan hidup. Pada saat yang sama, sementara Mortal Renegade tidak terlihat berbeda dari sebelumnya, pemeriksaan dekat akan mengungkapkan bahwa area tertentu di dahinya mulai bersinar kurang cerah dari sebelumnya. Saint Emperor mendongak sejenak, menghela nafas, dan kemudian berbalik ke Bai Xiaochun, ke arah yang dia genggam dan membungkuk dalam-dalam. Ark Emperor, aku akan kembali ke dinasti Saint Emperor untuk menenangkan rakyatku. Setelah itu, saya akan datang ke ibu kota Anda untuk membahas langkah selanjutnya. Dia berbicara dengan sangat sopan, baik dari nada suaranya maupun kata-katanya. Menghela nafas, Bai Xiaochun mengucapkan selamat tinggal padanya, lalu berdiri di udara menatap Renegade Mortal. Mempertimbangkan semua yang telah terjadi, dia sekarang merasakan lebih banyak tekanan daripada sebelumnya. Dia merasa seperti ada pisau tajam yang tergantung tepat di atas kepalanya, siap untuk jatuh kapan saja, tak terbendung dan mustahil untuk bertahan melawan. Saint Emperor mengatakan bahwa segel penyegelan akan berlangsung selama setengah dari siklus 60 tahun. Setelah apa yang baru saja terjadi, saya ragu itu akan selama itu. Fakta bahwa Renegade Mortal dapat terbangun setiap saat mengisi Bai Xiaochun dengan sensasi intens dari krisis mematikan, sesuatu yang membuatnya merasa sangat gelisah. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan pertunjukan itu. Dia perlu menghibur dan mendorong orang-orang dari dinasti Ark Emperor, terutama teman-teman dan keluarganya. Jika hari itu benar-benar datang maka aku hanya harus menggunakan kipasku untuk mengambil sebanyak mungkin orang. Bahkan pikiran itu memancing nafas. Lagi pula, menempatkan orang dalam kipas angin tidak akan membuat mereka lebih aman. Satu-satunya alasan kipas itu masih ada adalah karena Renegade Mortal telah disegel. Begitu dia bangun, akan mudah baginya untuk menemukan dan menghancurkannya seperti membalikkan tangannya sendiri. Hati tenggelam lebih dari sebelumnya, Bai Xiaochun akhirnya berbalik dan terbang menuju istana kekaisaran di Ark Emperor City. Di sana, Grand Heaven Master dan para Celestial lainnya menyambutnya dengan busur formal. Meskipun mereka tidak memiliki pemahaman yang lengkap tentang masalah ini seperti Bai Xiaochun dan Saint Emperor, mereka tahu lebih dari petani biasa. Selain itu, mereka juga tahu bahwa semakin mematikan krisis, semakin mereka harus bergantung pada Bai Xiaochun. Oleh karena itu, salam yang mereka tawarkan adalah mereka yang benar-benar setia, dan juga permohonan perlindungan. Raja Hantu Raksasa sudah lama kembali, dan sekarang sudah bangun. Setelah dia mengetahui tentang semua yang telah terjadi, dan mengetahui bahwa sumbu pepatah telah dinyalakan dengan penguasa besar di langit, dia menggelengkan kepalanya dan mendesah. Bai Xiaochun berdiri di sana dengan tenang, dan semua orang memandang dengan gugup. Tidak ada yang mengatakan apapun. Zhou Zimo dan Song Junwan ada di sana, seperti juga Hou Xiaomei, yang perutnya sekarang sangat besar. Mereka semua tampak sangat cemas. Setelah beberapa saat, Bai Xiaochun mendongak dan senyum tipis bisa terlihat di wajahnya. Jangan khawatir, semuanya. Segalanya akan baik-baik saja. Semua orang yang hadir sangat dekat dengan Bai Xiaochun, atau seorang Celestial. Sebagian besar tahu orang macam apa dia, dan yang lain adalah tipe yang tidak akan mengajukan pertanyaan yang tidak perlu. Setelah hening sejenak, semua orang mengangguk pahit. Akhirnya, mereka berpencar, terbungkus dalam kebingungan, ketakutan, dan ketidakberdayaan. Bahkan Grand Heaven Master, yang merupakan ahli plot dan skema tidak berdaya untuk melakukan apapun dalam situasi seperti ini, dan tampaknya bertambah tua karenanya. Bai Xiaochun hanya menyaksikan mereka pergi. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, tidak yakin bagaimana menghibur mereka, dan hanya diam saja. Segera, satu-satunya orang yang tersisa di aula istana adalah Zhou Zimo, Song Junwan, Hou Xiaomei, dan Gongsun Wanner. Ketika datang ke Gongsun Wanner, tiga wanita lainnya sudah lama menyadari bahwa dia memiliki semacam hubungan khusus dengan Bai Xiaochun. Meskipun Song Junwan dan Zhou Zimo awalnya mengesampingkannya, Hou Xiaomei telah berjuang dengan masalah ini untuk sementara waktu, sampai dia sampai pada kesimpulan bahwa memiliki tuannya dalam kelompok dengan mereka akan menguntungkannya. Dan sekarang, di saat krisis yang akan datang, dan menghadapi masa depan yang tidak diketahui, Song Junwan dan Zhou Zimo bertukar pandang, menghela nafas, dan akhirnya menerima Gongsun Wanner. Waktu yang mereka miliki terbatas, dan Bai Xiaochun tahu bahwa akan datang malapetaka yang tidak dapat dia atasi dengan mudah. Awalnya, dia berasumsi bahwa tekanan itu akan menakutkan. Namun, dengan semua wanita di sekitarnya, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak setakut yang dia kira.
Sebenarnya dia menyadari bahwa dia merindukan mereka, dan pada kenyataannya, agak bersalah karena sebagian besar waktunya di domain abadi-abadi telah dihabiskan untuk budidaya, dan untuk mendirikan dinasti Ark Emperor. Untuk waktu yang lama, dia khawatir orang akan melihat kenyataan bahwa banyak dari kekuatannya yang diduga adalah tipuan, yang dapat menyebabkan kejatuhan bangsa. Karena itu, ia tetap sepenuhnya fokus pada kultivasi. Apakah itu untuk tujuan membangkitkan Bai Hao, atau untuk mencapai alam Archaean, dia telah bekerja begitu keras bahwa dia telah melupakan hal yang paling penting dari semua. Keluarga. Lupakan bahwa ada banyak alasan, pada akhirnya, dia tidak cukup memperhatikan keluarganya. Dia tidak menghabiskan waktu bersama mereka. Mungkin tanpa bencana yang akan datang, dia tidak akan menyadarinya. Dan mungkin jika dia menyadarinya, dia tidak akan pernah bisa menemukan keseimbangan yang tepat antara kultivasi dan keluarga. Pria sering memikul tanggung jawab untuk menangani masalah-masalah seperti itu, dan dengan kepribadian seperti milik Bai Xiaochun, yang menjadi tugas yang lebih sulit. Sekarang, bencana menjulang, dan waktu sangat terbatas. Dan sayangnya, hanya dalam keadaan itulah dia menyadari pengawasannya. Sambil mendesah, dia melangkah maju untuk merangkul keempat wanita itu. Bagaimana kabar Dabao dan Xiao Xiao? Dia bertanya dengan lembut. Sebagai seorang ayah, rasanya aneh perlu mengajukan pertanyaan seperti itu, dan hanya pergi untuk lebih jauh memperkuat seberapa banyak kultivasinya telah membawanya pergi, tidak hanya dari mitra daoisnya, tetapi juga anak-anaknya. Mereka berdua dalam meditasi terpencil, jawab Song Junwan pelan. Bai Xiaochun mengirim akal surgawi, dan segera menemukan dua kamar pribadi di mana Dabao dan Xiao Xiao berada. Sudah beberapa tahun sejak terakhir kali dia melihat mereka. Selama perjalanannya di kehampaan, dia sesekali kembali, tetapi tidak pernah bisa menghabiskan banyak waktu dengan mereka. Keduanya masih muda, tetapi dalam hal budidaya mereka memiliki akses ke energi spiritual yang kaya dari surga dan bumi di domain abadi-abadi, serta materi berharga yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, mereka sangat berbakat untuk memulai. Meskipun keduanya kira-kira berusia 20-an, Xiao Xiao sudah berusaha untuk menerobos ke alam surgawi. Dia sangat putri Bai Xiaochun dan Song Junwan, dan telah mewarisi jasa dari keduanya. Dia sangat cantik, dan juga sangat cerdas. Satu lirikan sekilas padanya, dan siapapun akan menyadari bahwa dia imajinatif dan penuh perhitungan. Dabao sedikit di belakang kakak perempuannya, berada di lingkaran besar alam demigod. Dia sangat mirip ayahnya, tetapi tidak ada yang akan menggambarkan dia sebagai orang yang cerdas seperti saudara perempuannya. Dia menerima semuanya dengan lambat. Dari ketampanannya yang dipahat, adalah mungkin untuk melihat betapa ulet dan gigihnya dia. Bahkan, satu cara yang baik untuk menggambarkannya adalah Bai Xiaochun yang tidak takut mati. Setelah melihat putra dan putrinya dengan akal surgawi, Bai Xiaochun tersenyum. Kemudian dia memusatkan perhatiannya pada empat mitra daoisnya, dan pandangannya akhirnya berhenti di perut Hou Xiaomei yang membengkak. Jelas, dia mencapai tanggal jatuh tempo. Dia sudah lama datang untuk merasakan fluktuasi darahnya sendiri di dalam Hou Xiaomei, dan sekarang dia menatapnya, dia memerah sedikit dan memeluk perutnya. Sambil tersenyum, dia melangkah maju dan memeluknya. Aku sudah memikirkan nama yang bagus, dia berkata. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Hou Xiaomei menjadi tampak gugup. Song Junwan dan Zhou Zimo keduanya berkedip ketakutan, dan mata Gongsun Waner melebar menjadi silau. Suara sekeras besi, Gongsun Waner berkata, tidak perlu bagi Anda untuk khawatir akan muncul dengan nama. Sebagai tanggapan, Hou Xiaomei menghela nafas lega. Bai Xiaochun berdehem beberapa kali, memandang berkeliling pada para wanita, dan memutuskan bahwa sekarang bukan saatnya untuk membahas masalah sensitif ini. Dan dengan demikian, hari-hari mulai berlalu. Untuk Bai Xiaochun, itu mengingatkannya pada hari-hari pertamanya di Spirit Stream Sect. Dia mengabaikan kultivasi, dan segala sesuatu yang lain dalam hal ini, sebagai gantinya memilih untuk bersama rekan-rekan daoisnya, dan terus mengawasi Dabao dan Xiao Xiao. Dia juga menghabiskan waktu bersama Big Fatih Zhang dan teman-temannya yang lain. Tentu saja, ia juga menghabiskan waktu mengenang bersama Li Qinghou dan beberapa anggota generasi yang lebih tua. 3 bulan kemudian, Hou Xiaomei melahirkan. Meskipun Song Junwan, Zhou Zimo, dan bahkan Gongsun Waner telah melakukan semua yang mereka bisa untuk mencegah Bai Xiaochun melanjutkan rencana penamaannya, dia adalah Kaisar Agung, dan tidak dapat dengan mudah dihentikan. Dia sudah diam-diam membuat medali identitas untuk anak barunya, dengan nama terukir di permukaannya. Dan begitu anak itu lahir, ia segera mengumumkan nama itu di depan umum. Karena seberapa terkenalnya dia, berita itu segera menyebar melalui dinasti Ark Emperor, dan pada saat para wanita mendengar, sudah terlambat untuk melakukan apa-apa tentang itu. Itu dia, Bai Xiaochun. Kamu mati. Nama macam apa itu, Bai Xiaochun? Xiao Bao, kau memberi putramu nama yang hampir sama dengan dirimu sendiri. Gongsun Waner sangat marah, dan untuk Song Junwan dan Zhou Zimo, ketika mereka memikirkan nama-nama anak mereka sendiri, mereka juga marah. Kata Bai Xiaochun dengan berani, bukankah Xiao Xiao nama yang baik?
Demikian juga Dabao. Itu semua masuk akal. Putra tertua saya adalah Dabao, dan yang termuda adalah Xiao Bao. Lihat, mereka berdua harta karun. Sejauh menyangkut Bai Xiaochun, ia adalah ayah, dan karena itu, ia memiliki hak untuk memilih nama untuk anak-anaknya. Dan itu terutama benar mengingat betapa menakjubkan namanya sendiri. Pertengkaran tentang nama, dan kelahiran Bai Xiaobao, untuk sementara meringankan beberapa tekanan yang membebani dinasti Kaisar Lengkungan. Orang-orang mulai tersenyum dan tertawa lagi, bahkan Grand Heaven Master dan pejabat penting lainnya. Raja Hantu Raksasa, Li Qinghou, dan para bidadari lainnya semuanya menghela napas lega ketika mereka melihat ketegangan di negara ini sedang mereda. Gongsun Waner, Song Junwan, dan Zhou Zimo semua menyadari bahwa apa yang dilakukan telah dilakukan. Mengingat Bai Xiaochun telah mengumumkan nama itu di depan umum, itu tidak dapat diubah. Dan Hou Xiaomei hanya menghela nafas. Membelai pipi anaknya, dia memikirkannya, dan sampai pada kesimpulan bahwa dia bisa menerima nama seperti itu. Merasa sangat senang dengan dirinya sendiri, Bai Xiaochun mengambil Xiao Bao dalam pelukannya dan mulai mengayun-ayunnya. Xiao Bao sedikit berbeda dari saudara-saudaranya. Dia secara inheren tidak memiliki kodeks kematian seperti Dabao, juga tidak memiliki kodeks hidup selamanya seperti Xiao Xiao. Namun, ia memang memiliki aura tubuh Dao. Sebagian besar orang tidak akan bisa melihat itu, tetapi Bai Xiaochun memperhatikan dengan sekali pandang. Itu pasti tubuh Dao, sama seperti yang dimiliki oleh Taois duniawi. Ketika datang ke kultivasi, memiliki tubuh Dao berarti bahwa kultivator dapat berkembang dengan cepat tanpa rintangan atau hambatan. Meskipun Bai Xiaochun terkejut dengan perkembangan ini, dia tidak menyebutkannya kepada siapapun. Kepribadian Xiao Bao menjadi jelas hampir segera setelah ia dilahirkan. Dari cara dia melihat sekeliling dengan matanya yang lebar, Bai Xiaochun menyadari bahwa Xiao Bao kemungkinan besar mewarisi kepribadiannya yang sangat dapat diandalkan. Kelahiran Xiao Bao meredakan banyak ketegangan di dinasti Ark Emperor. Seolah-olah dia mewakili harapan bahwa, meskipun tidak berwujud, cukup bahwa orang-orang dari 3 dinasti kekaisaran setidaknya bisa berdoa untuk masa depan yang lebih baik. Sayangnya, Mortal Renegade masih menjulang di langit di atas, dan berat badannya menyebabkan semua orang perlahan-lahan tenggelam kembali ke arah kepanikan. Di banyak tempat di Eternal Immortal Domains, para pembudidaya mulai bertindak dengan cara liar dan tidak menentu. Pembunuhan, penjarahan, dan kekerasan lainnya pecah, dan banyak orang menyerah pada segala upaya untuk menjaga sisi jahat mereka terkekang. Bahkan ada beberapa orang yang mulai menyembah Renegade Mortal, dengan harapan bahwa dia akan menunjukkan kepada mereka belas kasihan jika mereka melayaninya. Perilaku seperti itu tumbuh semakin merajalela, ke titik di mana menjadi jelas bahwa, jika hal-hal berlanjut, domain abadi Eternal akan dilemparkan ke dalam kekacauan total sebelum Renegade Mortal bahkan terbangun. Ketika Bai Xiaochun dan Saint Emperor menyadari apa yang terjadi, mereka mengirim Celestial untuk mengurus situasi. Meskipun para Celestial agak frustrasi dipaksa untuk menangani hal sepele seperti itu, Bai Xiaochun dan Saint Emperor merasa bahwa penting untuk menjaga perdamaian. Tentu saja, Bai Xiaochun menyadari bahwa menekan perilaku seperti itu hanya akan bekerja sementara. Akhirnya, itu tidak mungkin dilakukan. Pada akhirnya, tidak ada yang bisa dilakukan selain menghela nafas. Selain itu, dia benar-benar tidak ingin terganggu saat ini. Ada 2 hal penting baginya saat ini. Yang pertama menghabiskan waktu bersama keluarganya, dan yang kedua sedang menyusun tubuh untuk Bai Hao. Itu adalah sesuatu yang sudah lama dia janjikan pada dirinya sendiri bahwa dia akan melakukannya. Oleh karena itu, selain menghabiskan waktu bersama keluarganya, ia memerintahkan semua sumber daya yang mungkin ada di dinasti Kaisar Agung untuk difokuskan pada menemukan berbagai bahan berharga langit dan bumi, benda-benda yang, dalam keadaan normal, para petani akan berjuang sampai mati, lebih. Namun, bagi Bai Xiaochun, mereka hanyalah subkomponen dari formula yang lebih besar. Bahan obat utama berasal dari lonjakan darah yang digunakan Kaisar Vile penipu di saat-saat terakhir pertempuran mereka. Bai Xiaochun telah mempelajari lonjakan dengan sangat rinci, dan selalu curiga. Dia bahkan telah melakukan peningkatan roh di atasnya untuk melihat apakah itu masih terhubung dengan Mortal Renegade. Setelah itu, dia tidak menemukan bukti bahwa itu benar. Namun, untuk bermain aman, ia memutuskan untuk tidak menggunakan paku itu sendiri sebagai dasar untuk tubuh baru Bai Hao. Alih-alih, dia mengambil kekuatan hidup darinya, yang kemudian dia berikan ke dalam bahan berharga yang telah dia kumpulkan. Kemudian, ia menggunakan perawatan dan ketelitian terbaik untuk mengubah bahan-bahan itu menjadi tubuh tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Bagi orang lain, itu akan menjadi tugas yang sangat sulit, dan sesuatu yang akan memakan waktu sangat lama. Tapi Bai Xiaochun sudah memiliki sedikit kendali atas esensi waktu, yang sangat membantunya. Hanya butuh 7 hari baginya untuk menyiapkan semua bahan, dan meskipun dia tidak bisa membuat tubuh Dao yang sebenarnya, dia masih bisa membuat kapal yang akan sangat bermanfaat bagi jiwa yang menghuninya. Itu tampak persis seperti Bai Hao tua, dan ketika jiwa Bai Hao menyatu ke dalamnya, dan kemudian membuka matanya, dia menangis dengan rasa terima kasih.
Sambil berlutut, dia bersujud dengan kencang. Terima kasih Tuan. Bai Xiaochun tersenyum. Meskipun tekanan yang dia rasakan karena mortal renegade hampir mencekik pada saat ini, dia sangat senang melihat Bai Hao. Saat ini, hidup itu baik. Bai Xiaochun memiliki keluarganya di sisinya, dan Bai Hao kembali dan dapat berlatih kultivasi. Zhang Fati besar dan teman-temannya yang lain ada di sana untuk dia kenang bersama. Terkadang, Bai Xiaochun akan menghela nafas dan merenungkan itu, jika saja renegade mortal tidak ada di sana, hidupnya akan hampir sempurna. Satu-satunya faktor yang hilang adalah dia masih tidak bisa hidup selamanya. Pada titik inilah Xiao Xiao membuat terobosan. Meskipun Bai Xiaochun tidak melihatnya dalam waktu yang lama, dia adalah yang pertama di Ark Emperor City yang merasakan terobosan basis kultivasi. Dia telah berada di tengah-tengah mendengarkan Grand Heaven Master memberikan laporan intelijen, ketika tiba-tiba dia merasakan fluktuasi yang kuat datang dari fasilitas meditasi terpencil putrinya. Khawatir tentang masalah potensial, dia bahkan tidak memberikan penjelasan kepada Grand Heaven Master sebelum menghilang dari aula istana. Sebelum Grand Heaven Master bisa bereaksi, Bai Xiaochun ada di dalam kamar pribadi Xiao Xiao. Sebelumnya, dia khawatir mengganggu sesi kultivasi, tetapi sekarang setelah dia menerobos, dia mengambil keuntungan dari basis budidaya Arkayan untuk melambaikan tangannya, langsung menghubungkan nasibnya sendiri dengan miliknya. Meskipun dia merasa bahwa Xiao Xiao bisa melampaui kesengsaraannya sendiri, dia masih khawatir tentang kemungkinan putrinya terluka. Pada sekitar waktu inilah Grand Heaven Master dan para ahli lainnya juga merasakan apa yang terjadi, yang membuat mereka gelisah. Xiao Xiao unik, dan merupakan generasi pertama dari generasi surgawi. Lebih jauh lagi, mengingat potensi bencana yang akan datang, setiap langit tambahan sangat penting dalam hal kekuatan keseluruhan. Tentu saja, Song Junwan bahkan lebih khawatir tentang Xiao Xiao daripada Bai Xiaochun, dan segera terbang ke kamar meditasinya. Namun, ketika Song Junwan menyadari bahwa Bai Xiaochun sudah ada di sana, dia sedikit santai. Saat momen berlalu, Hou Xiaomei, Zhou Zimo, dan Gongsun Waner juga tiba, juga yang lainnya. Perlahan tapi pasti aura Xiao Xiao tumbuh lebih kuat. Setelah hanya 1 jam berlalu, suara gemuruh bisa terdengar saat kesengsaraan surgawi tiba. Namun, tampaknya kebangkitan renegade mortal yang akan datang telah memengaruhi Bunda Abadi, karena kesusahan ini sebenarnya mengandung sesuatu yang gelap dan jahat. Ketika Bai Xiaochun merasakan energi jahat itu, dia mengerutkan kening. Beberapa saat sebelumnya, dia bergumul tentang apa yang harus dilakukan, dan khawatir jika dia ikut campur, itu akan menghilangkan pengalaman berharga dari Xiao Xiao. Tapi sekarang, dia tidak ragu-ragu sedikit pun. Sebelum kesengsaraan dapat terbentuk di atas aura yang sangat kuat dan mendominasi meroket dari fasilitas meditasi terpencil Xiao Xiao. Saat menyebar untuk menutupi seluruh langit, Bai Xiaochun berbicara. Kesusahan, pergi. Kata-kata pendek itu seperti tangan besar yang menyapu langit dan sepenuhnya menghilangkan kesengsaraan surgawi. Langit berangsur-angsur kembali normal, dan aura Xiao Xiao stabil. Namun, yang sangat aneh adalah bahwa, meskipun telah menerobos, dia tidak memiliki aura langit. Bahkan lebih aneh lagi, sementara itu adalah hal yang normal bagi Bunda Abadi untuk berbicara pada saat kedatangan Celestial baru, tidak ada fenomena seperti itu terjadi. Ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang muncul di wajah Bai Xiaochun ketika dia menyadari apa yang terjadi. Sementara itu, Xiao Xiao membuka matanya, dan sementara dia awalnya bingung, ketika dia menyadari bahwa Bai Xiaochun ada di sana bersamanya, dia segera melonjak berdiri, tampak sangat senang. Ayah, Bai Xiaochun tersenyum dan mengacak-acak rambutnya. Namun, dia masih khawatir, Xiao Xiao telah menerobos, namun belum menerima persetujuan dari Bunda Abadi, dan karenanya tidak memiliki aura surgawi. Satu-satunya hal yang bisa dipikirkannya untuk menjelaskan situasinya adalah ada sesuatu yang salah dengan Ibu Abadi. Itu hanya menyebabkan lebih banyak tekanan membebani dirinya. Adapun Xiao Xiao, dia ragu-ragu sejenak saat dia memeriksa basis kultivasinya. Melihat ekspresi kontemplatif di wajah Bai Xiaochun, dia berpikir sejenak, dan kemudian diam-diam menyuarakan keprihatinannya. Ayah, apakah aku menerobos? Jangan khawatir, Xiao Xiao, katanya dengan anggukan tegas, kamu menerobos. Sambil mendesing lengan bajunya, dia membuka pintu kamar pribadi, dan kemudian melihat semua orang berdiri di luar, semuanya tampak bingung dan khawatir. Mereka juga memperhatikan kurangnya tanggapan dari Bunda Abadi, dan semua bertanya-tanya apakah mereka harus mengatakan sesuatu. Berdiri di sana, Bai Xiaochun melihat ke arah dinasti Saint Emperor. Beberapa saat kemudian, seberkas cahaya suci muncul, melaju ke arahnya. Tak lama kemudian, Saint Emperor muncul. Dia memiliki ekspresi yang sama sedap dipandang di wajahnya, dan jelas gelisah. Begitu tatapan mereka bertemu, suaranya bergema di benak Bai Xiaochun. Ark Emperor ada yang salah dengan Bunda Abadi. Bahkan ketika Saint Emperor mengucapkan kata-kata, Bai Xiaochun lenyap dan muncul kembali di depannya di langit.
Di sana, dia melambaikan tangannya, menyebabkan penghalang tak terlihat muncul di sekitar mereka yang akan menjaga kata-kata mereka, dan bahkan indera surgawi mereka, bertopeng dan tidak terdeteksi. Apa yang dikatakan Santo Kaisar adalah apa yang sudah diduga Bai Xiaochun sebagai kasusnya, dan mereka berdua benar-benar terguncang oleh pikiran itu. Jika itu benar, maka kemungkinan bahwa renegade mortal tidak akan membutuhkan bahkan setengah dari siklus 60 tahun untuk membebaskan diri dari strip pemeteraian. Bagaimanapun, kekuatan pemeteraian strip tidak hanya berasal dari garis keturunan mereka, tetapi juga dari hukum alam yang diberlakukan oleh Bunda Abadi. Sebagai contoh, ketika Bai Xiaochun membuka kedok Kaisar Vile penipu dan mengeksposnya pada hukum-hukum alam itu, bentuk tiruannya langsung mulai layu. Dalam beberapa hal, hukum alam domain abadi-abadi adalah salah satu perlindungan terbesar mereka. Tapi sekarang, fakta bahwa Xiao Xiao belum disetujui menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah. Melihat Bai Xiaochun dengan kegelisahan yang jelas, Saint Emperor berkata pasti ada yang salah dengan Bunda Abadi. Itulah satu-satunya penjelasan mengapa Xiao Xiao belum menerima persetujuannya, bahkan setelah kesengsaraan dipadamkan. Belum pernah terjadi hal seperti ini sebelumnya. Bulan lalu, saya berusaha memanggil ibu yang abadi. Di masa lalu, itu selalu berhasil, dan aku pasti bisa merasakannya. Tapi sekarang aku tidak bisa merasakannya sama sekali, tidak peduli berapa kali aku berseru. Seolah-olah tindakan terakhir Bunda Abadi adalah menyelinap ke dalam tidur abadi. Aku akan membayangkan itu ada hubungannya dengan Kaisar Vile penipu, dan musuh dari Beyond. Mungkin itu bahkan bagian dari rencana musuh. Bai Xiaochun tidak menanggapi. Dia melihat ke bawah pada kerumunan yang berkumpul di bawah di Istana Kekaisaran, mereka semua menatapnya dengan cemas. Sambil mendesah, dia menyadari bahwa tidak mungkin menyimpan rahasia ini untuk waktu yang lama. Kita sekarang memiliki ancaman eksternal dari penguasa besar, dan ancaman internal Bunda Abadi jatuh tertidur. Ark Emperor, saya tahu kita memiliki perbedaan di masa lalu, tetapi sekarang, kita harus bekerja bersama tanpa keberatan. Jika salah satu dari kita bisa menjadi penguasa, maka mungkin kita akan memiliki kesempatan untuk selamat dari bencana yang akan datang. Mungkin kita dapat memastikan bahwa setidaknya sebagian dari domain abadi-abadi bertahan. Di mana Bai Xiaochun telah menghabiskan waktunya dengan keluarga dan teman-temannya baru-baru ini, Saint Emperor hanya duduk-duduk kesal dalam kegelisahannya, sampai mencapai titik yang hampir mendidih. Tentu saja, Bai Xiaochun juga mengerti bahwa dia perlu bekerja dengan Saint Emperor, dan mencoba untuk mencapai realm sovereign. Itulah satu-satunya harapan mereka. Sayangnya, menjadi penguasa adalah hal yang sangat sulit dilakukan. Seseorang membutuhkan persetujuan dari seluruh dunia, dalam cara yang lebih besar daripada ketika seseorang menjadi Arkayan. Jika Arkaan seperti keturunan adopsi dunia, maka penguasa seperti anak sulung. Itu adalah perbedaan besar, dan membutuhkan pengorbanan besar atas kehendak dunia itu sendiri. Yang benar adalah bahwa baik Bai Xiaochun dan Saint Emperor tahu bahwa domain abadi-abadi tidak dapat mempertahankan keberadaan penguasa. Sebenarnya, alasan mengapa tidak ada Arkaan lain yang muncul begitu lama adalah karena Bunda Abadi terlalu lemah, dan tidak memiliki keinginan atau aliran Qi untuk mendukung Arkayan ketiga. Itulah salah satu alasan mengapa Kaisar Vile peniru dan Kaisar Saint begitu terkejut sehingga Bai Xiaochun adalah seorang Arkayan. Tanpa keberuntungan Bai Xiaochun untuk mendapatkan memo terakhir dari aliran Qi dari dunia abadi, maka dia saat ini tidak akan menjadi Arkayan. Saya telah memanggil Bunda Abadi pada banyak kesempatan baru-baru ini, dan setiap upaya gagal. Dan hari ini, dia tidak muncul bersama dengan terobosan Xiao Xiao. Pasti ada yang salah. Untuk menjadi seorang yang berdaulat, seseorang harus memiliki persetujuan dari Bunda Abadi. Ark Emperor, kita harus menemukannya. Kita harus membangunkannya. Itulah satu-satunya harapan kami untuk menjadi penguasa. Di mana dia? Bai Xiaochun bertanya, sesuatu yang telah dia pikirkan untuk sementara waktu sekarang. Sayangnya, dinasti Ark Emperor tidak memiliki kekuatan cadangan yang sangat mendalam, Heavenspan Realm telah dihancurkan, dan Gravekeeper sudah mati. Karena semua itu, banyak informasi terkait warisan yang seharusnya diturunkan tetap menjadi misteri baginya. Misalnya, detail tentang Ibu Abadi. Hal-hal yang sama sekali berbeda dengan dinasti Saint Emperor. Saint Emperor mengetahui semua detail, dan secara pribadi mengalami banyak hal yang memberinya pemahaman yang sangat mendalam tentang masalah ini. Ekspresi muram, dia memandang Bai Xiaochun dan berkata, saya tidak tahu lokasi persisnya. Namun, saya tahu bahwa dalam hal pengertian surgawi, hanya penguasa yang benar-benar dapat menemukannya. Menurut legenda, ada sebuah sungai ilusi di kedalaman bunga abadi, tidak terlihat, dan tidak mungkin ditemukan. Sungai abadi. Tidak ada yang bisa memasuki sungai itu kecuali untuk penguasa. Dengan satu pengecualian dimungkinkan untuk memasuki sungai abadi, dan dibawa ke Ibu Abadi oleh penyu abadi. Alasan aku begitu tertarik pada penyu abadi tidak hanya karena sifatnya yang menguntungkan, tetapi karena dia kemungkinan satu-satunya cara untuk menjadi penguasa. Saint Emperor benar-benar tulus, dan tidak menahan apapun. Akan ada gunanya dalam hal itu.
Dulu, mungkin dia pernah melakukannya, tetapi dalam menghadapi bencana yang akan segera terjadi, dia tidak akan melakukannya. Bai Xiaochun terguncang setelah mendengar masalah ini. Namun, setelah memikirkannya, itu masuk akal, dan sepertinya Saint Emperor tidak mengada-ada. Jika ada yang bisa menemukan roh bunga abadi dalam domain abadi-abadi, masuk akal bahwa itu akan menjadi roh pendamping bunga itu, kura-kura kecil. Tanpa ragu-ragu lebih lanjut, Bai Xiaochun mengirim akal surgawi untuk mengisi Ark Emperor City, dan dengan cepat menemukan bukti penyu kecil. Beberapa saat kemudian, kura-kura muncul di telapak tangannya, tepat di tengah mengunyah jenis ikan tertentu. "Hei, apa yang kau lakukan?" Kura-kura itu berseru. Dia baru saja mengeluarkan seekor ikan naga untuk dimakan, ketika pusaran muncul dan menyeretnya, tidak peduli bagaimana dia berjuang melawannya. Kemudian, dia menemukan dirinya menghadapi Bai Xiaochun dan Saint Emperor, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan cepat menelan Dragonfish surgawi, dia berkata itu bukan Dragonfish surgawi. Bai Xiaochun menyuruhku melakukannya. Terlepas dari kenyataan bahwa Saint Emperor sangat cemas karena masalah musuh dari Beyond dan Bunda Abadi, pemandangan ikan naga surgawi masih menyebabkan wajahnya berkedut. Yang benar adalah bahwa ketika kura-kura kecil awalnya hilang, sesuatu yang lain telah menghilang 90% dari ikan naga surgawi. Saint Emperor berasumsi bahwa kura-kura kecil itu hanya memakan mereka semua dalam satu tembakan, tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia rupanya membawa mereka pergi untuk dibesarkan sendiri, dan dengan demikian mengunyah kapan saja dia mau. Butuh banyak usaha untuk memelihara ikan naga surgawi, dan Saint Emperor cukup yakin bahwa kura-kura kecil itu tidak bisa melakukannya sendiri, terutama tidak dengan begitu banyak ikan. Karena itu, dia pasti mendapat bantuan dari Bai Xiaochun. Dengan itu, dia perlahan menatap Bai Xiaochun dan memberinya pandangan yang panjang dan mantap. Merasa agak malu, Bai Xiaochun memelototi kura-kura kecil itu. Dia telah mengetahui selama ini tentang kura-kura kecil yang melarikan diri dengan sekelompok besar ikan naga surgawi, tetapi menganggapnya sebagai hal yang baik. Dan dia benar-benar meminta bantuan Raja Hantu Raksasa dan Celestial lainnya untuk merawat mereka. Terlihat sangat serius, dia berdeham dan berkata, "Baiklah, kura-kura kecil, saya tidak akan meminta Anda untuk menjelaskan ikan naga surgawi sekarang. Saya akan langsung ke intinya. Bisakah Anda menemukan sungai abadi, dan dapatkah Anda membawa kami ke Ibu Abadi?" Kura-kura kecil itu berkedip beberapa kali, sudah agak tenang. Melirik Saint Emperor, dia mencoba menekan perasaan bersalahnya karena telah tertangkap basah, dan mengangguk dengan penuh semangat. "Bunda Abadi, bunga itu, kan? Itu tidak akan mudah, tetapi Lord Turtle dapat melakukan apa saja. Tidak masalah sama sekali." Saint Emperor benar. Satu-satunya cara bagi makhluk hidup untuk menemukan Bunda Abadi adalah dengan bantuan roh pendamping bunga abadi, penyu abadi. Bagi Bai Xiaochun dan Saint Emperor, dan pada kenyataannya, bagi semua makhluk hidup di domain abadi-abadi, menemukan bahwa sungai abadi-abadi yang legendaris adalah tugas yang mustahil. Dan dengan demikian, Bai Xiaochun dan Saint Emperor mengikuti kura-kura kecil itu ketika dia mencari petunjuk proses 3 bulan yang akhirnya membawa mereka ke jurang di kedalaman laut abadi. Ada banyak jurang di dasar laut, terlalu banyak untuk dihitung. Bai Xiaochun dan Saint Emperor tidak akan pernah menemukan tempat ini tanpa turtle abadi, bahkan jika mereka merekrut kekuatan besar pembudidaya untuk membantu mereka. Bahkan ribuan tahun pencarian tidak akan membuahkan hasil. Dan bahkan jika mereka menemukannya, itu akan melakukan sedikit kebaikan. Di kedalaman jurang itu, ketika tidak ada lagi jalan untuk ditelusuri, kura-kura kecil itu menghela nafas dan menatap Bai Xiaochun dengan enggan. Kemudian, dia menjulurkan kepalanya sejauh mungkin, meraih sekitar dan menjentikan rahangnya ke lehernya sendiri, memotong kepalanya. Saat kepalanya terbang, sejumlah besar darah disemprotkan ke dinding di depannya. Sebagai tanggapan, dinding mulai bersinar, dan berubah menjadi sesuatu seperti cermin. Dengan itu, kepala kura-kura yang terputus mulai mengoceh. "Masuk ke dalam, dan kamu akan melihat sungai abadi. Saya berkorban banyak untuk membantu Anda berdua, tidakkah Anda setuju? Jadi ikan naga surgawi adalah milikku, mengerti? Dan Anda perlu memberi saya beberapa mitra Daois, Bai Xiaochun. Saya ingin setidaknya 1000 kura-kura cantik. Dan untukmu, Saint Emperor, biji teratai di kolammu hampir matang. Saya ingin 80%. Bai Xiaochun dan Saint Emperor dengan cepat mengangguk setuju dengan kura-kura, dan kemudian menatap cermin yang terbentuk di hadapan mereka. Setelah cukup waktu berlalu untuk membakar dupa, tembok itu benar-benar berubah menjadi apa yang jelas merupakan bagian yang mengarah ke bagian lain dunia. Dimungkinkan untuk mendengar suara gemericik air dari daerah itu, dan mereka bahkan bisa melihat uap air samar di udara. Bai Xiaochun dan Saint Emperor bertukar pandang, dan keduanya bisa melihat kegembiraan di mata masing-masing. Menemukan Bunda Abadi adalah satu-satunya harapan mereka dalam situasi saat ini, dan karenanya, tanpa ragu sedikit pun bahwa Bai Xiaochun terbang ke cermin, diikuti langsung oleh Saint Emperor. Adapun penyu abadi, setelah kepalanya kembali ke tubuhnya, ia mengikuti mereka, bergumam sepanjang waktu. Setelah mereka masuk, cermin berputar dan terdistorsi, dan perlahan-lahan berubah kembali menjadi dinding batu yang normal.
Di dalam cermin, Bai Xiaochun pertama kali mendengar suara air deras dan kemudian, ketika visinya menjadi jelas, dia menyadari bahwa dia melayang di atas sungai yang megah dan tanpa batas. Airnya jernih dan berdenyut dengan energi spiritual. Sungai abadi, kata Santo Kaisar dengan bersemangat. Menjangkau, dia menyentuh air, dan kemudian mengambil segenggam untuk diminum. Adapun kura-kura kecil, dia terjun ke dalam air dan mulai berenang di sekitar. Sambil melirik ke Saint Emperor yang bersemangat, dia mendengus dingin. Apa yang membuat Anda sangat bersemangat? Apakah Anda tahu berapa kali saya pipis di sungai ini selama bertahun-tahun? Wajah Santo Kaisar tiba-tiba jatuh. Pada saat yang sama, Bai Xiaochun mengulurkan tangan dan meraih kura-kura kecil. Menatapnya dengan kesal, dia berkata, masukkan kaus kaki ke dalamnya, kura-kura kecil. Ayo, pimpin jalan. Dan jangan khawatir, saya sudah menyiapkan total 100.000 mitra Daois untuk Anda. Anda dapat memiliki semua ikan naga surgawi, serta semua biji teratai di kolam surgawi. Saint Emperor pasti tidak akan menahan apapun. Bersihkan tenggorokannya, dia memandang Saint Emperor. Saint Emperor memelototi kura-kura kecil itu. Pada kesempatan lain, dia akan sedikit menawar, tetapi malapetaka sudah dekat dan situasi dengan Bunda Abadi adalah yang paling penting. Karena itu dia tidak khawatir tentang hal-hal sepele. Ambil semuanya. Dia berkata. Penyu kecil itu tampak bersemangat mendapatkan jaminan lisan dari Bai Xiaochun dan Saint Emperor. Terbang keluar dari sungai, dia berteriak menyebabkan simbol magis yang tak terhitung jumlahnya mulai mengalir darinya, menciptakan bentuk kura-kura besar. Dari kejauhan itu hampir tampak seperti kura-kura kecil itu sendiri telah tumbuh lebih besar, hingga ketinggian 30 meter. Sebenarnya, itu adalah sesuatu seperti perahu ajaib besar yang sekarang mulai melaju menyusuri sungai abadi, membawa Bai Xiaochun, Kaisar Saint, dan penyu abadi bersamanya. Hanya pada titik ini Bai Xiaochun menyadari bahwa sungai abadi sepertinya mendorong mereka, hampir seolah berusaha mencegah sesuatu bergerak melewatinya. Bahkan terbang di udara di atas sungai pun melakukan hal yang sama. Ketika mereka melanjutkan, kekuatan perlawanan itu tumbuh semakin kuat. Akhirnya, ketika kura-kura kecil itu menempuh jarak beberapa puluh ribu meter, kekuatannya bertambah kuat sehingga Bai Xiaochun dan Saint Emperor tampak terguncang. Mereka berdua saling bertukar pandang, dan masing-masing bisa melihat betapa terkejutnya yang lain. Jelas, jika mereka tidak memiliki kura-kura kecil di sisinya, maka bahkan jika mereka menemukan jurang di luar, dan entah bagaimana berhasil memasuki daerah ini, mereka masih tidak akan dapat melakukan perjalanan di sepanjang sungai. Sungai abadi berputar dan bengkok secara acak, dan juga memiliki banyak cabang, beberapa lebih besar dari yang lain. Namun, area yang mereka terbangi sangat luas sehingga jelas merupakan cabang utama. Ketika mereka melakukan perjalanan, kura-kura kecil akan berhenti di setiap daerah di mana sungai bercabang, dan akan mengambil waktu untuk menyadarinya sebelum memilih jalan. Dan dengan demikian, mereka melakukan perjalanan melalui labirin besar yang merupakan sungai abadi. Hari-hari berlalu, dan untungnya, mereka tidak mengalami situasi atau entitas yang berbahaya. Bai Xiaochun dan Saint Emperor bahkan dapat meningkatkan kultivasi mereka ke tingkat tertentu. Namun, frustasi mendalam Bai Xiaochun bahwa kura-kura kecil terus tersesat. Setiap kali itu terjadi, dia akan mengeluarkan seruan terkejut, dan akan menggaruk kepalanya kebingungan sebelum kembali untuk memilih jalan baru. Beberapa kali pertama, Bai Xiaochun mengambilnya dengan tenang, tetapi setelah beberapa lusin kali, ia mulai merasa sangat kesal. Kita sudah lewat sini, kura-kura kecil. Bisakah Anda benar-benar melakukan ini? Apakah Anda benar-benar tahu kemana Anda akan pergi? Tentu saja aku bisa melakukannya. Jangan khawatir, sulit untuk mengatakan berapa lama waktu berlalu. Bahkan Saint Emperor mulai frustrasi, dan itu mencapai titik di mana kura-kura kecil itu juga tampak gugup. Tidak, ini tidak benar, gumamnya. Kenapa aku tidak bisa menemukan jalan yang benar? Pada titik tertentu, dia menjadi sangat cemas sehingga dia menjulurkan lehernya dan menggigitnya lagi, menggunakan kekuatan darahnya untuk membantu usahanya. Setelah itu, dia mengambil napas dalam-dalam, menghirup uap air di daerah itu. Pada saat itu, mata merahnya menyala. Mengerti, dia berteriak. Setelah kepalanya menempelkan dirinya ke tubuhnya, dia membawa Bai Xiaochun dan Saint Emperor menuruni salah satu cabang sungai. Akhirnya, aroma harum mencapai hidung mereka, di mana Bai Xiaochun dan Saint Emperor mengirimkan akal surgawi mereka untuk melihat apa yang ada di depan mereka. Beberapa hari kemudian, Bai Xiaochun dan Saint Emperor sama-sama menembak, kaget ketika, di dalam indera surgawi mereka melihat bola cahaya yang bercahaya di ujung sungai. Cahaya berkilauan itu entah bagaimana terasa akrab bagi mereka berdua, dan mereka merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan oleh seorang musafir yang lelah ketika tiba-tiba melihat anggota keluarga. Itu adalah sesuatu dalam darah mereka, dan bahkan jiwa mereka, yang memenuhi mereka dengan kehangatan yang tak terlukiskan. Yang mengelilingi cahaya itu adalah bel besar, semi-transparan. Bunda Abadi, kata Saint Emperor sambil terkesiap. Terbang keluar dari perahu berbentuk kura-kura, ia mendekati bel semi-transparan, ekspresinya sangat bersemangat.
Bahkan sebagai seorang Archaean, dia sangat terguncang untuk dapat secara pribadi menatap Ibu Abadi, dan syok yang dia rasakan segera muncul di wajahnya. Bunda yang abadi mewakili kehendak semua domain abadi yang abadi. Dia adalah bunga abadi, ibu dari semua makhluk hidup, entitas yang telah menciptakan segalanya. Saint Emperor bukan satu-satunya yang bersemangat. Bai Xiaochun mendekati Belle, dan untuk beberapa alasan, rasanya seperti berada di hadapan ibunya sendiri. Namun, terlepas dari kenyataan bahwa mereka berdua bisa melihat cahaya yang berkilauan, mereka tidak bisa merasakan kekuatan hidup apapun. Seolah-olah cahaya itu hadir secara alami, dan tidak mewakili segala bentuk pemikiran atau kecerdasan. Hati Bai Xiaochun sedikit merosot dan dia memandangi Saint Emperor, yang saat ini menekan kegembiraannya dan mengirimkan akal surgawi untuk memeriksa Belle. Awalnya, dia berasumsi bahwa melakukan itu akan sulit, tetapi ternyata tidak ada yang menghalangi akal surgawinya. Dia memasuki Belle tanpa masalah, dan menyentuh cahaya, lalu mengeluarkan panggilan. Namun, tidak ada reaksi sama sekali. Kaisar Suci mencoba berbagai metode untuk memanggil Bunda Abadi, dan membangunkannya, tetapi tidak ada yang berhasil. Bai Xiaochun mencoba juga, dengan hasil yang sama. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, sama sekali tidak ada yang terjadi. Ekspresi Saint Emperor terus tumbuh semakin tidak sedap dipandang, dan dalam kegugupannya, fluktuasi indera surgawinya tumbuh semakin kuat. Ibu Abadi, tolong bangun. Kura-kura kecil menyaksikan upaya mereka saat dia berenang dengan malas di Sungai Abadi. Akhirnya, ketika Saint Emperor mulai memanggil, dia menatapnya dan berdeham. Tidak ada gunanya berteriak, ibu yang kekal sedang tidur. Dia sebenarnya sudah tertidur selama bertahun-tahun sekarang. Dan setiap kali dia bangun, itu benar-benar hanya dia mengirimkan sedikit akal surgawi. Kamu bisa berteriak sampai kehilangan suaramu, dan menyia-nyiakan semua akal surgawi kamu juga, dan itu masih tidak akan melakukan apa-apa. Satu-satunya cara untuk membangunkannya adalah dengan membunyikan bel. Tol bel terhubung ke dan mewakili semua makhluk hidup. Kura-kura kecil itu jelas sangat senang dengan pengetahuannya tentang masalah ini. Tanpa ragu-ragu, Saint Emperor melangkah maju, melakukan gerakan mantra, dan kemudian menyerang bel. Dia menggunakan semua kekuatan yang dia bisa kumpulkan, menyebabkan fluktuasi Archaean untuk menggelar, serta aura suci yang tak tertandingi, seperti yang dimiliki seorang suci. Energi terbentuk menjadi tangan multiwarna, benar-benar jasmani, yang terbang maju bersama dengan gerakan tangannya untuk membanting ke bel. Ledakan gemuruh terjadi, menyebabkan ombak bergulir di Sungai Abadi. Bahkan, domain abadi-abadi secara keseluruhan mulai gempa, dan gelombang bahkan bisa dilihat di Laut Abadi. Saint Emperor benar-benar telah habis-habisan dalam serangannya, melepaskan energi yang mengejutkan dan menyebabkan ledakan yang memekakan telinga. Namun, tampaknya tidak banyak berpengaruh pada bel. Itu berbunyi, tetapi Bunda Abadi tidak bangun. Dan yang mengejutkan Saint Emperor, serangan-serangan balik menghantamnya dengan kekuatan destruktif yang menghancurkan. Saint Emperor yang perkasa terhuyung mundur beberapa langkah, terbatuk penuh darah, dan wajahnya berubah pucat. Ketika akhirnya dia terhenti, dia tampak terhuyung-huyung di ambang kehancuran. Bagaimana ini mungkin, dia berkata tanpa berpikir. Bagaimana mungkin itu tidak mungkin? Kata kura-kura kecil sambil menghela nafas. Melihat lonceng dengan sedikit iri, dia melanjutkan, kamu melompati pistol. Lord Turtle bahkan tidak selesai menjelaskan. Menyerang bel adalah satu-satunya pilihan di sini, tetapi berhasil lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Bel memiliki reaksi yang sangat kuat. Anda dapat memukulnya sebanyak yang Anda inginkan, dan itu tidak akan menyakiti bel, tetapi itu pasti akan menyakiti Anda. Ekspresi Santo Kaisar sangat suram saat dia mengabaikan kura-kura kecil itu dan memandang Bai Xiaochun dengan cemas. Bai Xiaochun sekarang merasa sangat curiga, agak mengejutkan melihat reaksi itu menghantam Saint Emperor. Sekarang, dengan tambahan penjelasan lebih lanjut dari kura-kura kecil itu, dan melihat Santo Kaisar memandangnya, Bai Xiaochun ragu-ragu sejenak. Ah, terserahlah, pikirnya. Kurasa jika tidak ada cara lain, maka aku hanya harus pergi untuk bangkrut. Mata berkedip dengan tekad, dia menggertakkan giginya dan mulai melangkah maju. Jelas, dia tidak bisa menahan apapun. Jika dia melakukannya, itu akan mengurangi serangan balik, tetapi juga akan mengurangi efektivitas keseluruhan, dan akan menjadi pemborosan energi. Kekuatan generasi saya harus membuat saya terus berjalan. Tanpa ragu-ragu, dia mengepalkan tangan kanannya, menyebabkan Kaisar Bayangan muncul. Ini tidak lain adalah kepalan sovereign yang tak berujung. Langit dan bumi bergetar ketika aura yang mendominasi secara besar-besaran meletus. Kaisar Bayangan mengepalkan tangannya seperti Bai Xiaochun, menyatu dengannya tepat saat sebelum tinju mendarat ke bel besar. Bai Xiaochun memberi kekuatan pada serangan tinju ini dengan semua energi yang mungkin, dan ketika itu terjadi, sebuah ledakan terdengar yang jauh melebihi apa yang telah ditimbulkan oleh Saint Emperor. Sungai Abadi di daerah itu meledak menjadi kabut tetesan air, dan gelombang kejut bahkan mendorong penyu kecil kembali beberapa ratus meter. Wajah Santo Kaisar jatuh, dan dia terhuyung mundur lagi, terengah-engah saat melihat serangan Bai Xiaochun.
The Eternal Immortal Domains secara keseluruhan bergetar secara fisik, dan suara gemuruh yang besar bergema, yang menyebabkan goncangan yang meluas di antara semua makhluk hidup di dunia. Adapun Bai Xiaochun, dia mendengus, wajahnya jatuh saat serangan balasan menghantamnya dengan kekuatan mengeringkan gunung, menguras laut. Namun, kodeks kematiannya segera mulai bekerja, dan karena itu, tanpa jeda sesaat dia melepaskan serangan tinju kedua, sebelum suara yang pertama bahkan bisa mati. Korban kedua lonceng adalah seperti guntur surgawi, menyebabkan lonceng bergetar keras, kura-kura kecil menjerit, dan Saint Emperor terhuyung mundur lagi, wajahnya berubah sepenuhnya putih. Namun, Bai Xiaochun tidak berhenti di situ. Mata merah, dia melepaskan serangan kepalan tangan ketiga, lalu keempat dan kelima. Dia sepertinya sudah gila, darah mengalir keluar dari mulutnya ketika dia terus membunyikan bel, sampai dia mencapai 8 pukulan total. Bangun, Ibu Abadi. Dia meraung, kodeks undiingnya tidak mampu mengimbangi serangan balik itu. Rupanya, 9 pukulan tinju adalah batasnya. 8 lonceng sebelumnya dikombinasikan dengan yang ke-9, menyebabkan langit bergetar dan dunia bergetar. Bagaimana dia bisa sekuat ini? Pikir Santo Kaisar, darah mengalir keluar dari mulutnya ketika dia didorong sejauh 3000 meter. Pada saat ini, dia tahu bahwa Bai Xiaochun jauh lebih kuat dari dirinya. Eternal Immortal Domains telah diguncang 9 kali berturut-turut, menyebabkan gunung-gunung runtuh dan celah-celah terbuka di tanah. Namun, dengan bel ke-9 bel, Bunda yang abadi akhirnya menunjukkan tanda-tanda bangun. Jauh di langit di atas domain abadi-abadi, sebuah gambar ilusi muncul, gambar yang menggambarkan Bai Xiaochun yang membunyikan bel. Pada saat itu, semua makhluk hidup di tanah terengah-engah. Kaisar Agung, itu adalah Ark Emperor, dan bola cahaya itu. Mengapa ini terasa begitu akrab? Sepertinya saya melihat ibu saya sendiri. Ark Emperor menyebutnya Bunda Abadi. Surga, apakah itu benar-benar Bunda Abadi yang legendaris? Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.